itu tidak penting. Yang terpenting adalah kamu harus dengar cerita ini. Aku masih ingat betul malam itu. Malam ketika aku hampir tidak pernah pulang. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Jalur yang kupilih adalah jalur lama, sepi, gelap, dan jarang dilewati kendaraan malam. Hujan turun tipis, cukup untuk membuat aspal mengkilap dan lampu motor memantul seperti bayangan panjang. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai bensin motorku mulai kedip-kedip. Aku cek ponsel, sinyal hilang, baterai tinggal 20%, dan di jalur itu tidak ada SPBU. Aku mulai melambat. Dalam hati aku berharap ada rumah, pos ronda, atau apapun yang setidaknya berlampu. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah warung, terang sekali, terlalu terang untuk ukuran jalan sepi. Lampunya putih bersih, tidak berkedip, tidak redup sedikit pun. Seolah warung itu tidak terpengaruh oleh malam di sekitarnya. Aku menepi, mesinku matikan, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit lega. Warung itu sederhana, meja kayu panjang, bangku-bangku plastik, rak minuman tertata rapi. Tidak ada yang terlihat salah, tapi entah kenapa, rasanya terlalu sempurna. Seorang penjaga berdiri di balik etalase, pria tua, tubuhnya kurus, wajahnya penuh kerutan, dan senyumnya tidak pernah berubah. "Silahkan," katanya pelan. "Masuk saja." Nada suaranya datar, bukan ramah, bukan dingin, kosong. Aku duduk. Begitu aku menarik bangku, aku mendengar suara kecil. Klik. Jam tanganku berhenti. Jarumnya berhenti tepat di angka 12. Aku mengabaikannya. Kupikir baterainya habis. Aku memesan teh hangat dan mie instan. Penjaga itu mengangguk, tanpa bertanya apapun. Tidak sampai 1 menit, makananku sudah ada di depanku. Masih mengepul, padahal aku tidak melihat air direbus, tidak melihat kompor menyala. Aku mengaduk miku. Aneh, tidak ada suara sendok mengenai mangkuk, seperti suaranya ditelan udara. Aku menoleh ke sekeliling. Ada beberapa pelanggan lain, duduk diam, menunduk. Tidak ada yang makan, tidak ada yang berbicara. Aku menyapa salah satu dari mereka. Tidak dijawab, bahkan tidak menoleh. Penjaga warung memperhatikanku. Senyumnya masih sama. "Dimakan dulu," katanya. "Jangan buru-buru." Aku mulai tidak nyaman. Aku berdiri, ingin pergi. Tapi saat aku melangkah keluar, jalan di depan warung itu gelap. Lebih gelap dari sebelumnya. Seolah cahaya warung tidak pernah menyentuhnya. Aku menoleh ke belakang. Penjaga itu masih berdiri di tempatnya, menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa warung ini tidak ingin aku pergi. Aku kembali duduk. Dan saat itu aku sadar, malam ini mungkin belum selesai denganku. Aku kembali duduk. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku merasa tempat itu tidak mengizinkan aku pergi. Aku mengaduk mie itu lagi. Uapnya hangat. Aromanya biasa saja. Terlalu biasa. Seperti masakan rumah. Dan justru itu yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku melirik pelanggan lain. Ada 3 orang. Semuanya duduk menunduk. Tangan mereka di atas meja. Mangkuk di depan mereka tidak tersentuh. Aku memerhatikan salah satu wajahnya. Entah kenapa, wajah itu terasa sangat akrab. Aku berusaha mengingat. Dan saat itulah, dadaku terasa sesak. Orang itu mirip temanku. Teman SMA yang dulu dikatakan meninggal karena kecelakaan motor.
Rambutnya sama, bentuk wajahnya sama. Hanya saja, kulitnya terlihat pucat, seperti tidak pernah terkena matahari. Aku menelan ludah. Aku ingin memastikan. Aku hampir menyebut namanya. Jangan. Suara penjaga warung menghentikanku. Pelan, tapi tegas. Di sini, katanya sambil tersenyum. Tidak perlu menyebut nama. Aku duduk kaku. Tanganku dingin. Aku bertanya dengan suara lirih. "Pak, ini warung apa ya?" Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama. Terlalu lama. Lalu berkata, "Warung biasa." Aku mencoba melihat jam dinding di warung. Tidak ada. Aku melihat jam di ponsel. Layarnya menyala, tanpa angka. Aku mulai panik. Aku berdiri lagi. "Pak, saya mau pergi." Penjaga itu menggeleng pelan. "Belum selesai," katanya. "Makanannya belum habis." Aku menunjuk mangkukku. "Saya sudah kenyang." Ia tersenyum lebih lebar. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya terlihat salah. "Di sini," katanya, "yang datang harus selesai." Aku duduk kembali. Aku merasa berat. Seperti bangku itu menahanku. Seperti lantai itu menarik kakiku agar tidak berdiri. Aku perhatikan meja. Di bagian bawah, ada ukiran kecil. Kalimat yang nyaris pudar. "Jangan tanya waktu. Jangan sebut nama. Jangan menoleh ke belakang." Aku membacanya satu persatu. Dan tanpa sadar, aku sudah melanggar satu. Lampu warung sedikit meredup. Tidak mati. Hanya lebih kuning. Lebih sempit. Aku ingin ke kamar kecil. Aku bertanya dengan suara gemetar. Penjaga itu mengangguk. Di belakang. Aku berjalan pelan. Langkah kakiku hampir tidak berbunyi. Dan di lorong belakang warung, aku mencium bau lembab. Bau tanah basah. Aku berhenti di depan pintu kayu. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dan di saat itulah, aku sadar. Sandal-sandal berdebu berjejer rapi di bawah bangku. Banyak sekali. Terlalu banyak untuk warung sekecil ini. Dan di antara semua sandal itu, aku melihat sepasang sandal yang kukenali. Sandal milikku sendiri. Aku berdiri lama di depan sandal itu. Sepasang sandal milikku sendiri. Masih ada noda tanah kering di bagian tumitnya. Padahal, aku memakainya malam ini. Aku menelan ludah. Tanganku dingin. Jika sandalku sudah ada di sini, lalu siapa aku yang sedang berdiri sekarang? Aku tidak langsung masuk ke kamar kecil. Dinding belakang warung penuh coretan. Tulisan tangan yang tidak rapi. Seperti ditulis terburu-buru. Jangan habiskan apapun. Makan sama dengan tinggal. Tulisan itu berulang-ulang. Seolah seseorang berusaha meninggalkan pesan sebelum terlambat. Langkah kaki terdengar dari depan. Pelan. Berat. Penjaga warung mendekat. "Kamu lama," katanya. Suaranya masih datar. Tapi kini, aku bisa mendengar sesuatu di baliknya. Seperti suara lain yang menumpang di nadanya. Aku kembali ke meja. Mie di mangkukku masih utuh. Masih mengepul. Seolah waktu tidak bergerak sama sekali. Aku ingat pesan orang tuaku dulu. Pesan yang selalu dianggap berlebihan. Kalau mampir di tempat asing,
Jangan pernah menghabiskan hidangan. Aku mengambil sendok. Tanganku gemetar. Aku menjatuhkannya ke lantai. Tok. Tidak ada suara. Aku menjatuhkannya lagi. Tok. Masih sunyi. Aku menjatuhkan sendok itu untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, aku mendengar suara. Bukan dari sendok, tapi dari warung. Lampu berkedip. Pelanggan lain mengangkat kepala bersamaan. Wajah mereka kosong. Matanya hitam. Penjaga warung menatapku tajam. "Kenapa tidak dimakan?" tanyanya. Senyumnya tidak ada lagi. Aku berdiri. Aku berkata pelan, "Terima kasih. Saya sudah kenyang." Udara mendadak berat. Bangku berderit. Lantai bergetar. Seperti warung itu tidak terima ditolak. Aku melangkah mundur. Aku membaca doa dalam hati. Tidak keras. Tidak berani. Penjaga itu tertawa kecil. Bukan tawa manusia. Lebih seperti suara kayu tua yang patah. "Kalau begitu," katanya, "jalanmu bukan ke sini." Aku berlari. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku keluar dari warung itu, dan cahaya langsung hilang. Aku terjatuh di aspal. Gelap. Hujan. Sunyi. Saat aku bangkit, warung itu tidak ada. Tidak ada bangunan, tidak ada lampu. Hanya jalan sepi yang basah oleh hujan. Jam tanganku berdetak lagi. Ponselku menyala. Sinyal kembali muncul. Aku menghidupkan motor dan pergi tanpa menoleh. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu yang tidak bisa kulupakan. Di jok motor, tercium bau mie panas. Dan di saku jaketku, ada struk kosong, tanpa tulisan. Beberapa hari kemudian, aku membaca berita. Orang hilang di jalur yang sama. Motor ditemukan, tanpa pemilik. Sejak malam itu, aku tidak pernah mampir ke warung asing. Dan jika kamu berkendara malam dan melihat warung yang terlalu terang di jalan yang seharusnya gelap, jangan berhenti. Karena tidak semua warung menjual makanan. Ada yang menjual jalan pulang.